Salam, selamat sahabat, Bapak Ibu semua, saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan. Kita akan menjalankan pelajaran sekolah sahabat pada malam hari Sabat yang suci ini, yang berjudul Pekabaran yang patut dibagikan, pelajaran yang ke-12, Jumat tanggal 18 September 2020. Kita patut bersyukur, kita merasa berbahagia karena kita masih diberikan satu kesempatan untuk melewati hari Sabat yang suci ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami sekalian dan bersama dengan Tuhan. Untuk itu, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Biarlah pada malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan untuk belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan mengosongkan hati kami masing-masing agar kami boleh menerima firman-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Ampuni semua dosa kesalahan kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita patut bersyukur pada malam hari ini kita sampai pada pendalaman sekolah sahabat pelajaran yang ke-12, di mana pada saat ini kita akan mengambil satu inti daripada pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini, dan kita akan bersama-sama merenungkannya. Yang pertama, inti daripada pelajaran sekolah sahabat ini yaitu Allah telah memanggil kita saat ini seperti pada waktu memanggil Israel pada zaman dahulu sebagai pembawa terang kepada dunia. Allah memanggil kita bukan hanya sekedar memanggil, tapi Dia mempunyai satu rencana agar kita sebagai pembawa terang kepada dunia. Dan terang itu boleh menjadi bagian kita semua dan kita boleh hidupkan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Yang kedua, Allah telah memisahkan kami semua umat-umat Tuhan yang dipanggil untuk membawa mereka kepada hubungan yang suci dengan Dia. Kita sangat bersyukur karena Tuhan sudah memanggil kita untuk mendapatkan satu hubungan yang suci dengan Dia. Kita patut bersyukur karena kita orang berdosa yang sudah disucikan Tuhan pada waktu Tuhan berada bersama-sama dengan kita di dunia ini. Yang ketiga, untuk menjaga hukum-hukumnya dan menyampaikan nubuatan-nubuatan yang besar untuk zaman ini atau zaman sekarang, sebagaimana firman yang diamanatkan kepada bangsa Israel pada zaman dahulu harus disampaikan kepada dunia pada saat ini. Nah, Tuhan tahu pada akhir zaman ini umat-umat Tuhan harus bisa menyampaikan hukum-hukumnya, menjaga hukum-hukumnya, melakukan hukum-hukumnya, bahkan menyampaikan satu nubuatan yang besar untuk bagaimana Tuhan akan melakukan segala apa yang direncanakan di dalam dunia ini, yaitu rencana keselamatan umat manusia. Yang keempat, pekabaran ketiga malaikat harus disampaikan ke dunia oleh orang-orang yang telah menerima panggilannya. Umat-umat yang telah dipilihnya harus menjadi terang bagi dunia. Kamu adalah terang dunia, seperti yang ditulis dalam Matius 5 ayat 14. Matahari menyinari seluruh muka bumi. Dia memberikan kehidupan, memberikan cahaya, memberikan kesehatan, dan demikian juga firman Tuhan harus menjadi matahari kebenaran yang harus kita sampaikan kepada seluruh umat Tuhan di dalam dunia ini. Yang kelima, Markus 16 ayat 15, bagi umat-umat Tuhan yang menjadi terang dunia harus memandang harga satu jiwa di mana Yesus telah berkorban. Kita harus mau menyampaikan Injil kepada setiap makhluk. Tidak ada yang bisa menghalangi. Pekerjaan ini harus meluas seperti kekekalan. Kasih yang ditunjukkan Yesus kepada seluruh pengikutnya mendorong semua pengikutnya untuk melakukan penginjilan kepada dunia.
Jadi bagi kita yang sudah mendapatkan terang dunia ini, harus menghargai satu jiwa yang harus diselamatkan. Satu jiwa yang telah Yesus berkorban demi keselamatan umat manusia, demi keselamatannya. Kita harus mau menyampaikan Injil kepada setiap makhluk. Bagaimana caranya? Kita mempunyai cara sendiri-sendiri, bahkan Yesus telah mempunyai satu contoh bagaimana cara untuk menyampaikan Injil kepada sesama manusia. Yang keenam, Kristus menerima dengan sukacita orang atau umatnya yang menyerahkan dirinya untuk melakukan pekerjaannya. Sesuai dengan Yesaya 6 ayat 8, di mana aku mendengar suara Tuhan lalu berkata, siapakah yang akan mengutus aku? Siapa yang mau bekerja bagi aku? Maka sautlah aku, ini aku Tuhan, utuslah. Inilah jawaban Yesaya. Demikian juga bagaimana jawaban kita masing-masing sebagai umat Tuhan. Apakah kita mau melakukan perintah Tuhan untuk menyampaikan Injil kepada sesama kita? Kalau kita mau dan bersungguh-sungguh, Tuhan akan sangat berbahagia dan bersuka cita menerima kita sebagai pekerjanya. Yang ketujuh, dia memberi umatnya kepada persekutuan ilahi agar dia dapat menyampaikan rahasia kasihnya yang menjelma. Rahasia-rahasia keselamatan sebagian kecil sudah disampaikan kepada kita. Namun sebagian besar kita tidak bakal tahu apa yang rencana Tuhan tentang keselamatan kita. Tapi biarlah sedikit tentang apa yang Tuhan rencanakan untuk keselamatan kita, boleh kita renungkan, boleh kita terima pada saat kita masih di dunia ini. Dan yang kedelapan, percakapkan, doakan, nyanyikanlah hal ini, penuhilah dunia dengan pekabarannya, dan teruskan sampai daerah-daerah seberang. Kita sebagai umat Tuhan sebenarnya gampang sekali untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau itu sudah menjadi rencana kita. Percakapan kita sehari-hari, doa kita sehari-hari, kita akan bisa menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang terdekat kami. Kalau bagi saya sebagai orang tua dan pengerja di sebuah perusahaan, saya pun mempunyai teman-teman yang patut kita sampaikan pekabaran kebenaran Tuhan sembarang waktu. Sewaktu-waktu ada kesempatan yang indah kita bisa sampaikan kepada sesama kami di sekeliling, di rumah. Kalau kita bertemu dengan mereka, biarlah kita hanya mempercakapkan hal-hal yang patut di hadapan Tuhan, yaitu firman Tuhan dan rencana keselamatan bagi kita semua. Demikianlah pendalaman pelajaran Sekolah Sabat pada malam hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, kita seluruh jemaat EOS Adipuro khususnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.